Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, meski telah divonis bersalah membunuh Brigadir Yosua dan juga sudah dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara, Barada Richard Eliezer tetap dipertahankan oleh Polri. Eliezer dinilai berkata jujur dan juga berperan sebagai justice collaborator untuk membuka tabir kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tidak hanya itu, Richard Eliezer juga dinilai telah menyampaikan permintaan maaf ke pihak keluarga Joshua dan permintaan maaf itu pun diterima meski belakangan ayah mendiang Joshua menyatakan kekecewaannya terhadap hasil komite etik dari kepolisian ini. Lalu tepatkah keputusan untuk mempertahankan Eliezer sebagai anggota Polri dan bagaimana kemudian nasib Eliezer dalam menata karirnya ke depan? Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini dengan sejumlah narasumber saya di studio. Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. Kerjasama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Yang jelas, putusan daripada sidang yang bersangkutan dipertahankan. Ya, artinya sejak diputuskan ini yang bersangkutan menjalani putusan demosi 1 tahun. Langsung saya perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah kanan saya ada Bung Johnson Panjaitan, penasihat IPW. Selamat malam, Bung Johnson. Ya, di sebelah kiri saya ada Bung Roni Talapesi, pengacara Richard Eliezer. Selamat malam, Bung Roni. Selamat malam, Bang Gi. Di ujung sana ada Prof. Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki, penasihat Kapolri. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Lagi hobi naik gunung katanya, Prof ya? Memang tinggal di Oh, gunung. memang tinggal di gunung. Di Cibadak. Di Cibadak jauh ya. Di Cibadak. Oke. Dan juga nih Bapak-Bapak bergabung secara virtual. Malam hari ini ada Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Polri. Selamat malam, Pak Ahmad Ramadan. Selamat malam, Mbak Dwi Anggia. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, tadi Prof. Kiki udah singgung nih, ini Pak Ramadan ini mukanya paling sering muncul belakangan di layar televisi manapun. Dan sekaligus jadi dikejar-kejar wartawan nih kayaknya nih Pak Ramadan. Dia muncul, kalau nggak mau muncul saya disuruh ngomong. Gimana? Oke Pak Ramadan, ini mumpung ada Pak Ramadan nih, kita langsung bertanya untuk yang pertama ini. Kalau berbicara soal pertimbangan mengenai dipertahankannya Richard Eliezer di Polri, kita mungkin sudah bisa membaca banyak di media online ya Pak Ramadan ya. Tapi kemudian yang benar-benar menjadi pertimbangan yang meringankan sehingga seorang yang sudah divonis bersalah terlibat pembunuhan berencana bahkan sebagai eksekutor masih dipertimbangkan oleh sebuah instansi penegakan hukum seperti Polri untuk bertahan sebagai anggota Polri. Ya, pertama tentu kita menghargai dan menghormati putusan daripada hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Yang bersangkutan divonis bersalah dan telah divonis 1,5 tahun. Nah tentu tindak lanjutnya adalah dilakukan sidang kode etik profesi kepolisian atau sidang KKEP. Ya, tentu sidang ya, ketua sidang maupun anggota pasti punya pertimbangan-pertimbangan ya. Tentu pertimbangannya ada pertimbangan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan. Ya, kita sampaikan kemarin ada 9 pertimbangan ya. Di mana di dalam pertimbangan tersebut sudah disebutkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah, namun perbuatan tersebut ada pertimbangan-pertimbangan yang dia lakukan ya. Ya seperti
yang bersangkutan belum pernah dihukum, kemudian dia menyesali perbuatannya, dan satu hal yang penting, Baradae atau Richard ini dia adalah justice kolaborator, ya. Dia adalah sosok atau orang yang bisa mengungkap, ya, di mana para tersangka yang lain, ya, menutup-nutupi bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan. Tangan Nah, penyelidikan ya. sosok Baradae inilah yang mengungkap kasus sebenarnya, sehingga mempermudah penyidik, kemudian juga di dalam pengadilannya, mempermudah proses, memperlancar jalannya proses di pengadilan tadi. Tapi kan kita tidak bisa melupakan juga Pak Karo bahwa kasus ini terbuka karena pihak keluarga yang awalnya curiga ya dengan kedatangan jenazah. Ketika keluarga sudah bicara barulah akhirnya, dan ketika skenario bohong terbongkar barulah kemudian Richard Eliezer menawarkan diri sebagai justice kolaborator, begitu ya. Itu juga jadi pertimbangan nggak sih ketika mengambil putusan oleh Majelis Hakim Komite Etik Kepolisian? Ya, tentu ini prosesnya bukan di tengah jalan ya, tapi di awal yang bersangkutan dipanggil oleh penyidik, ya, kemudian didekatilah secara psikologis, ya, terlihat kondisi dia kelihatan tertekan, kemudian katakanlah dia dibujuk apa sebenarnya yang terjadi. Oke. Nah, sehingga dari titik awal inilah terbongkarnya kondisi tersebut. Kejadian yang sebenarnya terbongkar. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan. Oke. Kemudian tentu harus diakui, ya, dia bersalah, ya. Makanya juga divonis sebagai bersalah. Namun perbuatan menembak, perbuatan yang dilakukan itu dalam keadaan dia terpaksa dan dia tidak bisa menolak perintah dari atasan. Disebutkan juga jenjang antara yang memerintah dan yang diperintah. Yang memerintah adalah seorang yang berpangkat bintang 2, Ya. sedangkan Baradae adalah pangkat terendah di Ditangkap, Pak, ya. kepolisian. Ya.